pun bagian terkecil dari vertigo, karena vertigo itu bisa akibat karena defek sentral, bisa defek karena perifer. Jadi kalau bicara kapan vertigo itu ke THT, ya Anda harus mengenali gejalanya mau seperti apa. Apakah ini efek sentral atau efek dari periferal. Paling mudah apa? Ini sentral nih, oh ini perifer nih. Paling mudah apa cara melihatnya? Nomor itu nanti drastik, asal alpek itu apa? Yang paling mudah apa? Oke, onsetnya cepat. Apalagi diperparah atau diawali? Diawali dengan gerakan mendadak. Apalagi diikuti oleh nistagmus. Ya, apa sih nistagmus? Gerakan involuntary dari mata. Ya, gerakan dia. Nah, gerakan ini akan menunjukkan nanti kanalis semisirkularis mana yang terdampak. Ya, apalagi bisa diikuti, bisa tidak. Ya, kalau berdenging berarti melibatkan, berarti kan kalau balance, kalau berdenging melibatkan sensori, auditori, ya kan? Itu berarti yang terlibat adalah nervus 8, vestibulo cochlearis. Apalagi bisa akibat yang lain ya, misalnya ototoksik ya dan yang lain. Oke, sekarang kita menginjak apa sih hubungannya ada vertigo kok terus saya mual muntah, ya kan? Nanti kuliahnya intinya cuma sedikit ya, mungkin hanya 2 slide, tapi nanti saya kembangkan sedikit. Apakah ada hubungannya atau tidak? Ada. Karena apa? Karena nukleusnya itu di tempat yang sama, dia berdekatan di sini sehingga saling menstimulasi. Jadi kalau Anda misalnya vertigo kemudian mual muntah, berarti Anda normal. Artinya Anda mengikuti hukum fisiologi ini. Kalau vertigonya nggak mual muntah, jangan-jangan sentral, ya kan? Kapan terjadi? Sekarang, besok, saat ada multifaktorial defect. Karena cerebellum itu kan besar. Kalau Anda lihat koklea dan aparatus vestibularis itu kan kecil. Kalau kecil artinya vaskularisasinya juga kecil-kecil, lembut-lembut. Itu yang disebut dengan end arterial atau ujung-ujung dari arterial, ya kan? Maka kalau ada dampak pada pembuluh darah besar, yang terkena dampak pertama kali percabangan yang besar atau yang kecil? Kecil, salah satunya vertigo. Itulah cara Tuhan mengingatkan kita sebelum mendapatkan sakit yang berat. Ada enggak stroke itu mendadak? Saya bilang prosesnya panjang itu. Jadi kalau dapat bisikan dari malaikat itu ya, Tuhan tuh bisa memberitahu kita ini. Kalau sakit berat itu ada 2 hukum alam ya, supaya Anda juga nanti edukasi ke pasiennya tidak terlalu saintifik. Dokter ngomong apa gitu kan. Ada 2 hukum alam. Yang pertama, prosesnya harus panjang, lama. Prosesnya harus lama. Yang kedua, multifaktorial, tidak boleh hanya satu. Sehingga penyakit yang mendadak itu apa? Trauma, yang lainnya nggak ada. Proses jantung, proses panjang. Apakah satu faktor? Nggak mungkin. Paling mudah faktor yang bisa kita jumpai apa? Stres, pola hidup tadi. Itu, ya kan? Nah itu yang penting dokter itu mikirnya di situ, bukan obat, bukan seperti itu. Harus holistik ya. Anda pernah mengenal ya istilah shared decision making dalam fisiologi filosofi family medicine? Apa bu? Kompromi, ngomong. Antara Anda aja sama dokter belum tentu bisa kompromi kok. Apa? Kompromi pak?
berdiskusi, kolaborasi. Ya, you know, they don't know. Apa? Berbagi peran. Ada menjadi peran saya sebagai seorang edukator, promotor, ya kan? Kemudian terapis, memberikan beberapa alternatif terapi. Ada menjadi bagian dari pasien dan keluarganya. Maka dokter itu nggak boleh sombong, karena ada bagian sembuh itu dari pasien dan keluarganya, bukan dokter. Itu disebut dengan share decision making. Kita berbagi peran, ya kan? Misalnya minum obat teratur, bagiannya siapa? Pasien. Pola hidup yang bagus, bagiannya siapa? Pasien. Suruh istirahat, bagiannya siapa? Nah, suruh istirahat. Dokter. Yang nyuruh dokter. Yang melakukan pasien. Berarti kan perannya kan berbagi. Jadi jangan dibebankan kepada kita. Jadi kalau Anda merasa harus saya nggak bisa, ya kan? Nah di situ. Jadi dokter itu harus bijak, wise ya, dan menggunakan clinical reasoning. Oke, kita lanjut. Ya, apa sih yang disebut dengan vertigo? Nausea, vomitus atau vomiting. Vertigo itu sensasi, ya kan? Nanti dibedakan dengan dizzy. Ya, kalau mabuk laut itu dizzy, rasanya goyang. Nah, kalau vertigo itu sensasi muter, baik yang muter saya sendiri atau lingkungan yang temboknya kok muter ya ini ya. Nah, itu namanya vertigo. Nausea, sensasi pengen muntah, pengen mengeluarkan. Nah, itu kan. Kalau vomiting sudah mengeluarkan lewat mulut. Ya, nanti satu kesatuan karena mereka mempunyai satu sentral yang sama. Ya. Nah, jangan lupa pada vertigo ini, terutama yang di perifer, kita mengenal dengan triad, vestibular triad. Harus ada organnya, namanya aparatus vestibularis. Ya. Nanti ada ventricle, sakula, kemudian kanalis semicircularis, ya. Tuh. Kemudian harus ada visual sebagai input. Ya. Jadi kalau Anda naik taksi yang ngebut, Anda berusaha main HP, kira-kira terjadi nggak rasa mual muntah, rasa pusing? Ya kan? Karena dia bergerak, Anda juga ke posisi itu. Maka sebaiknya bagaimana supaya Anda nggak pusing? Merem aja tidur, udah. Ya. Nah itu. Kemudian harus ada proprioceptor, jadi memposisikan saya, tubuh saya. Kalau tidak saya jatuh, ya kan? Nah, itu prinsipnya ada di situ. Ya, jadi mereka merupakan satu kesatuan dan mereka berkoordinasi dengan baik. Ya, pusatnya ini di batang otak. Kemudian kalau secara anatomi ada sifat sentral dari balance, yaitu ada yang perifer, yaitu adalah nuklei vestibular. Kalau yang sentral adalah cerebellum. Ya, kemudian kalau transmisinya dikaitkan dengan perifer melalui nervus ke-8. Nah, kenapa ada 3 pipa di kanalis semicircularis? Kalau nggak 4 atau nggak 5 gitu. Kok kenapa ada 3? Anda kalau olahraga kepala itu gerakannya berapa? 3 kan? 1, 2, 3 kan? Ya, Tuhan membuat 3. Kalau 4 gimana? Ya, jadi ada 3 itu karena memfasilitasi gerakan itu. Maka salah satu ciri khas pada vertigo perifer adalah diawali oleh gerakan kepala dulu, baik karena dari tidur ke duduk, duduk ke tidur, menoleh. Nah, tergantung nanti pipanya yang mana yang kena. Dan bagusnya Tuhan dari 3 pipa ini yang kena 1 dulu. Nggak boleh 3-3-nya. Ketika-tiganya Anda nggak bisa berdiri sama sekali. Yang kedua, nggak boleh dua-duanya, harus 1 dulu. Nah, itulah keadilan Tuhan ya. Jadi kalau ada seperti ini ya siapa yang bersyukur nih, oh ya hebat ya. Makanya kalau dokter itu pandai belajar, ya tekun, mesti rasa syukurnya tinggi. Karena bagaimana Tuhan itu sudah membuat sistem seperti ini bisa terkoordinasi dengan baik. Ya. Nah, kita mengenal berikutnya adalah otorit organ ya, atau kerikil lah istilahnya ya, atau batuan kecil ya, yang diproduksi oleh daerah ventrikel dan sakul ya. Jadi dia mengandung kalsium karbonat kristal. Jadi merupakan batu kecil. So, dengan kalau di ginjal namanya nephrolithiasis.
Kalau di kelenjar air liur benjolan sialolitiasis. Di kita namanya otolitiasis. Kenapa ada batu kecil? Karena saat ada gerakan kepala, maka ada cairan yang berputar di sini nih. Ya. Kemudian di ventricle sacral ada reseptor, sensor, hair cell. Hair cell berarti ada sel, ada silianya. Nah, batu itu ya kerikil tadi harus mengenai silia tadi biar dia ada defleksi. Itulah merupakan sensor dari keseimbangan. Nah, jadi masalah kalau batunya besar, apa yang terjadi? Gerakannya mau cepat tapi ada besar, ada nyumbat dari perlahan. Dan setelah vertigo muncul, ya sampai dia menyentuh silia tadi. Nah, makanya onsetnya cepat. Beda dengan yang sentral. Dan selalu diawali oleh gerakan kepala tadi. Ya kan? Nah, itu otolit. Makanya ada gerakan-gerakan senam vertigo, disalpek dan sebagainya itu sebenarnya untuk gini ceritanya. Ini ada pipa nih misalnya. Di dalamnya ada batu-batu yang besar sehingga gerakan cairan limfe itu terganggu. Dengan senam kan kayak dikocak. Sehingga dia larut. Sehingga sirkulasi menjadi baik, itulah gunanya senam. Ya kan? Maka pada vertigo perifer, kalau kita yakin itu karena otolit yang berlebihan, memang terbanyak itu, maka salah satu terapinya adalah dengan vertigo manuver. Ya kan? Jadi tanpa obat bisa. Karena dalam penelitian 80% itu bisa disembuhkan dengan manuver. Syaratnya apa? Jangan makan minum dulu. Karena vertigo akan menginisiasi nausea dan vomiting, mual dan muntah, jangan makan dulu. Ya kan? Nah, pada saat vertigo muncul akan diikuti oleh gerakan mata nystagmus. Maka orang vertigo cenderung tutup mata. Dia takut karena gerak sendiri kan? Tutup mata. Makanya kalau ada temanmu yang vertigo, ada buka matanya ini pura-pura atau beneran. Aku vertigo, buka matanya tenang gitu. Bohong itu. Itu psikosomatik atau cari perhatian. Atau memang stres beneran gitu loh. Ya, jadi harus dilihat ya, gerakannya pasti itu. Gerakan itu. Anda bisa lihat di beberapa YouTube ya. Itu bagaimana melihat gerakan pada saat gerakan posisi kepala, ya kan? Bisa dilakukan sendiri, ya. Bisa dilakukan sendiri atau bantuan orang lain ya, terutama kalau menggunakan kasur ya. Yang paling mudah apa? Sendiri kan banyak manuvernya tuh. Ya, ini. Ya. Itu kenapa kalau dikaitkan pada occupational health, orang yang bekerja banyak di depan monitor, duduk, maka harus digerakkan kepalanya. Ya, salah satunya itu menjaga supaya sirkulasi darahnya juga baik. Jadi dipacu. Ya. Jadi ini nanti sensornya di mana? Ya di orbital sama sakula ya tadi. Sehingga otokonia ini ya atau batu-batu kristal tadi itu akan menyentuh hair cell. Ya. Karena saluran di sini perilimfe, tapi di hair cell endolimfe. Maka saat hair cell ini terdefleksi silianya, bukan hair cellnya ya, bukan selnya tetap, tapi ujungnya kan silia. Ada defleksi begini, terjadi pembukaan ion-ion channel, sehingga terjadi sirkulasi dari perilimfe ke endolimfe, terjadilah potensial aksi. Sama kalau itu di pendengaran, ya kan? Itu. Nah masalahnya kalau ada pendengaran, kita coba recall ya. Kenapa kok ada koklea dari yang basis koklea sampai di ujungnya itu kok kecil? Gunanya itu apa? Kenapa nggak besar semua aja? Untuk? Iya. Jadi untuk membedakan, jadi sensor itu macam-macam, ya. Membedakan dari suara yang diterima. Kalau dia kecil, yang terima sensor yang di ujung, di apek. Kalau misalnya dia besar, yang terima di dari basis koklea. Nah, pertanyaannya adalah masing-masing kan punya tugas nih. Masing-masing dikasih sirkulasi darah nggak? Atau hanya satu? Yang mana? Ini kan tugasnya beda-beda nih. Ada frekuensi tinggi, frekuensi rendah.
Masing-masing satu darah atau masing-masing dikasih pembuluh darah? Masing-masing dikasih pembuluh darah kecil-kecil. Maka pada usia tua ada yang disebut dengan gangguan persepsi. Ada suara tertentu yang tidak bisa disensorkan karena ada sirkulasi yang terhambat. Maka kita sebut tadi N arterial, ujung-ujung arterial. Nah, seperti itu. Maka pada proses degeneratif sebelum terjadi penurunan pendengaran ada gangguan persepsi. Kalau saya ngomong cepat, pasien nggak bisa memahami. Kalau saya ngomongnya pelan, pasien baru memahami karena sensornya sudah mulai berubah, degeneratif. Ya kan? Makanya pada orang tua nggak usah teriak-teriak, ngomongnya pelan-pelan seperti ini, jangan sampai ada kebisingan, akan terganggu dia. Itu kenapa orang yang terganggu persepsinya sebelum hearing loss saat nyetel TV harus keras, bukan volumenya, tapi yang ngomong terlalu cepat, dia merasa kurang dengar gitu lah, ya kan? Sehingga dia keras suaranya, tetap gak dengar juga karena ngomongnya cepat, jadi nggak bisa. Makanya nanti kalau sama orang tuamu harus sabar juga karena dirimu juga akan tua. Ya kan, harus bijak gitu biar nggak nanti didendamkan sama anakmu itu loh. Hukum karma itu nanti. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Ya, canggih kan Tuhan itu, barang kecil aja sudah ada ngatur gitu loh. Sama juga dengan di sini, pembudarannya juga kecil-kecil, lembut-lembut, ya kan? Dengan N arterial. Kemudian kalau kita lihat fisiologi dari balance and motion ya, harus ada sensornya. Ya, jadi kerja dari hair cell tadi yang ujungnya ada silia yang disenggoli sama otolit tadi, ya, supaya terjadi potensial aksi di dalam hair cell tadi. Kemudian harus ada signal transmission dari mulai vestibuler menuju ke brainstem, ya, pusat dari keseimbangan. Kemudian harus ada integrasi antara impuls signal dari mulai apa yang saya lihat, kemudian gerakan bola mata nystagmus dengan pola sensori dari setiap gerakan cairan di daerah sirmis sirkularis. Ada respon, ya. Jadi saya nggak jatuh. Kemudian ada gerakan mata noleh. Coba kalau ada misalnya gerakan cepat, pasti ada gerakan mata yang noleh untuk menyeimbangkan selain dari tubuh kita, kaki, tangan, dan refleks. Ya. Seperti itu. Jadi nggak saya jelaskan semuanya, kan Anda bisa baca dan saya juga memberikan di Kamel satu artikel singkat ya supaya bisa dibaca dengan baik. Karena materi saya itu mudah, nanti cuma ada gambar tadi. Nah kemudian ada namanya central processing ya, dari mulai vestibular menuju ke cerebellum, ya, kemudian cerebral cortex, kemudian ada oculomotor control. Jadi tadi kenapa muncul nystagmus? Ya, jadi nystagmus mesti dari perifer. Paling gampang seperti itu. Nah saat Anda melakukan manuver vertigo tadi untuk terapi, Anda harus memperhatikan nystagmusnya. Suruh pasien buka mata, makanya ada namanya lensa lupa saya ya, untuk memperbesar kita melihat bola mata dia, gerakan mata dia. Saat ada gerakan dia vertigo, maka hentikan dulu gerakan tersebut sampai dia berhenti. Diulangi lagi. Saya begini kan saya, dan harus cepat, nggak boleh. Kan gunanya saya untuk ngocok supaya alirannya itu cepat gitu loh, ya kan? Maka harus begini. Saya takut dong, ya memang gitu biasanya. Karena begitu dia gerakan, vertigonya muncul di tutup mata. Nah kita buka pelan-pelan sampai dia bukan di sini kan, itu sampai dikocak itu. Enggak, satu gerakan aja ke kanan dulu. Kan harus satu dulu yang terkena, bukan dua-duanya yang terkena. Kan hukum Tuhan seperti itu, ya kan? Oh, berarti yang sebelah telinga kanan yang kena, kanalis hemisferis yang sebelah kanan, ya kan? Kita buka matanya berhenti, nah, baru kita ulangi gerakan yang vertigonya muncul. Maka pada vertigo manuver tidak semua gerakan kita coba, mana yang paling muncul itu yang diulang-ulang. Kuncinya sama untuk mengocok tadi supaya otolitnya tuh larut gitu lah, supaya nggak ada hambatan cairan di dalam kanalis semisirkularis. Nah itu filosofinya. Ya.
Hanya ada praktekkan lah, dok saya nggak bisa di YouTube banyak. Ya kan? Pokoknya zaman sekarang tuh digitalisasi sangat kuat. Saya buat slide-nya juga karena gamma AI, ya kan? Mana harus saya edit dulu. Kemudian ini ya ada data refleks ya, ada aksis vestibulo-ocular reflex, ada vestibulo-spinal reflex dan vestibulo-colic reflex ya untuk menstabilkan dari kepala. Nah, apa penyebabnya? Kalau sentral itu kalau kami di THT tidak punya kompetensi di situ ya. Dari teman-teman saraf. Saya paling mudah membuat 5 kriteria. Nanti kalau Anda bisa implementasikan dalam edukasi ke pasien atau keluarga Anda. Ada 5 hal besar yang menyebabkan gangguan sirkulasi darah, baik itu nanti nyampe ke perifer sebagai tanda awal, ke sentral sebagai tanda akhir. 1 penyebabnya karena hipertensi. Yang kedua diabetes. Yang ketiga kolesterol dan teman-temannya, ada triglycerid, ada asam urat, ada HDL, LDL. Yang keempat akibat dari semua menyebabkan kekentalan darah yang terganggu. Yang kelima karena pompa jantung yang tidak ada kuat. Maka kalau ada stroke, ada serangan jantung misalnya, mesti 5 ini ada. Salah 1, salah 2, salah 3, atau salah semua. Ya kan? Anda punya motor ya? Kenapa kok diservis rutin? Apa dia? Mencegah rusak ya? Bedanya sama yang punya apa? Rusak dulu baru diservis. Berarti mulia mana motor sama dirimu? Motor. Itu kenapa di surga itu besok banyak motor. Iya kan? Itu gunanya kalian harus check up sebelum sakit. Anda harus tahu masalahmu apa. Jangan tunggu sakit dulu baru Anda check up. Biasanya setelah itu tidak terima, yang disalahkan dokter sehingga terjadi dokter shopping. Ya kan? Nah, nanti ada di slide saya, nanti kalau sesuai dengan Anda jangan tersinggung ya nanti ya. Di slide saya ada nanti. Nah, kalau sentral seperti tadi ya. Nah, kita mengklasifikasikan paling nggak ada 4 ini ya. Jadi yang terbanyak karena gerakan dari kepala kita yang sat ya. Kemudian adanya inflamasi. Nah, 2 ini vestibular neuritis dan labyrinthitis dikaitkan dengan infeksi virus. Yang terbanyak adalah herpes. Jadi herpes simplex itu tidak mesti di kulit. Di saraf juga ada, dikaitkan dengan ini, proses inflamasi ini. Maka salah satu obatnya adalah steroid dosis tinggi. Herpes. Itu kenapa pada orang sebelum pengen hamil diperiksa toxoplasma, rubella, CMV dan herpes. Ya kan? Yang diperiksa IgM atau IgG? Ya, ini mak-mak nih, calon mak-mak nih. Maka ada istilah vaksin MMR itu sebelum melahirkan kan? Nah, ini ada yang salah kaprah. Kita tuh kadang dibodohi tapi dimanja gitu loh. IgM atau IgG? Kalau kita mau ngecek saya punya masalah, IgM itu barusan kena infeksi. IgG. Nah, terus kenapa saya sudah dapat tapi sekarang mau cek antibodi saya meningkat tidak? Kalau meningkat berarti virusnya bangun nih. Obatnya TORS apa? Vaksin kan untuk kita udah dapat masa divaksin. Ini nggak usah lah. Sampai kapan? Nah, sembuhnya 3 bulan nih. Apa coba? Yang lebih baik, yang lebih bagus lagi apa? Imun sistem yang kuat. Covid ada obatnya nggak? Nggak ada. Yang bisa nyembuhin apa? Imun sistem. Imun sistem, ya kan? Sama. Toh juga begitu. Kalaupun ada obat, konsepnya kalau saya melihatnya pakai bahasa Jepang, isaku iki. Ya bisa banyak ini. Dan biasanya mahal. Nggak sembuh, ya wajar orang isaku iki.
Makanya motivasinya adalah tolong imunitasmu dikuatkan, jangan baperan, jangan mager. Asupannya yang kemarin bensinnya campuran, sekarang pertamax super asupanmu, ya kan? Yang biasanya ikut ronda karena tidurnya malam, sekarang tolong agak awal. Kan saya bingung, dok, ini kebanyakan anak-anak FK sekarang ronda dok di kafe 24 jam. Ada nggak? Ada nggak? Ada mandor, ada sih menungguin. Ya boleh kalau sekali dua kali, kalau terus-terusan ya janganlah. Pernah dengar circadian ritme? Apa wih? Ini cek di ChatGPT ya. Jadi Allah itu memberikan fasilitas kita jam 11 sampai jam 1 Anda bisa mendapatkan deep sleep yang bagus. Ya kan? Deep sleep, tidur yang paling dalam. Karena kita hanya membutuhkan energi sedikit untuk hidup. Sehingga energinya dipakai untuk recovery. Sehingga kita jadi seger lagi. Makanya bangun sepertiga malam terakhir itu enggak masalah. Karena tugas kita sudah selesai, tubuh kita. Udah bro, aku udah selesai bro, silakan sholat tahajud. Tak mimpi lagi aja lah. Nah, itu urusan kalian. Tapi tubuh sudah menyelesaikan. Tapi tolong jam 11 itu Anda mendapatkan deep sleep. Karena fase tidur itu ada mulai rapid eye movement. Pak Bagir kan belum ada tuh, biar kita diskusi dulu aja. Rapid eye movement itu apa? Anda tidur tuh kita masih gerak-gerak. Makanya kalau saya pengen tahu Anda tuh tidurnya udah gerak atau enggak, atau pura-pura, lihat aja nih. Merem gerak-gerak nih, dia masih belum tidur. Itu biasanya yang pakai para mak-mak sama suaminya itu. Ya kan? Mohon maaf ya, karena males melayani, pura-pura tidur. Tapi ini gerak-gerak nih. Karena sebagai seorang dokter, ngapusi ya, ini dasarnya megah kayak. Ya kan? Sama juga, mas, galonnya ganti mas. Tapi ini gerak-gerak nih. Nah, belum tidur dia tadi dia. Maka disebut dengan rapid eye movement. Kemudian baru turun menjadi non rapid eye movement 1, 2, 3, 4 derajatnya. Baru mendapatkan light sleep, baru deep sleep. Sama yang punya smartwatch, ya kalau nggak dibawa nggak usah ditunjukin, yang dibawa aja. Buka aplikasimu, ada nggak sleep test? Ada. Maka untuk melihat kualitas tidurmu itu pakai ini, ya kan? Saya membandingkan antara Apple, Garmin sama Huawei. Enggak, saya lihatnya di YouTube. Dan yang membandingkan peneliti dari Stanford University. Ternyata untuk aplikasinya Huawei yang paling bagus. Kenapa saya jadi tertarik? Karena jamnya murah-murah. Oh iya jelas lah murah, walaupun jamnya kadang-kadang bilang hanya, tapi kan murah. Ya. Dan di Huawei ada AI-nya paling awal, ada AI itu di Huawei. Jadi dia memberikan ada saran, Anda ini quality of sleep-nya kurang bagus. Sarannya seperti ini nih. Yang sekarang semuanya sudah ada semua, ya kan? Tapi yang di Huawei itu paling detail itu. Yang dari Stanford University itu bukan saya ya. Ya, Anda gunakan itu. Tidurku tuh udah bagus belum? Karena kalau tidurku nggak bagus, berarti aku merusak diriku sendiri, ya kan? Maka salah satu doa kita kan apa? Robbana dolamna. Kita tuh mendolimi kita sendiri gitu loh, maka maafkan Tuhan gitu, ya kan? Sama sok ngomong kayak gitu. Anda harus meredakan diri dong, ya kan? Nah itu intermezzo tapi penting ya. Jadi kalau punya smartwatch itu ya makanya jangan pas di sekolah, tidur juga dipakai gitu loh. Betul Anda nggak pakai pas tidur, berarti orang dong menggaya tok di jam. Gunakan semua fasilitas yang ada di aplikasi itu penting itu. Dan concern saya kan di gangguan tidur ya, tidak hanya osak tapi gangguan tidur. Itu sedikit sekali orang yang concern di situ. Karena dampaknya luar biasa. Kalau Anda gangguan tidur sekarang, dampaknya besok atau 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian 90% orang stroke ada faktor gangguan tidurnya.
Penelitian yang bilang bukan saya. 90% orang dengan serangan jantung ada riwayat gangguan tidur sebelumnya. Itulah gunanya smartwatch, bukan gaya-gayaan. Ya, penting itu. Maka kalau saya edukasi pasien, Anda punya smartwatch, tolong berikan saya screenshot beberapa hari. Saya evaluasi. Ini masuk kriteria OSA, obstructive sleep apnea, atau mixed sleep apnea, atau karena penyakit insomnia, kan beda. Kan ada 6 klasifikasi sleep disorder. Ya kan? Nggak percaya tanya KJPD. Ya kan? Ada klasifikasinya di American Association of Sleep Medicine, ya. Ada di situ. Nah, termasuk orang dengan vertigo ini, apa berarti ditangani? Dia kan gangguan tidur. Dia nggak bisa tidur, gelisah. Maka quality of sleep-nya nggak bagus. Otomatis energi yang harusnya kita untuk recovery nggak ada, berkurang. Ya, makanya jangan jadi roda lah. Kalau tidur ya jam 9, jam 10. Nanti kalau mau belajar, mending jam 3 bangun lebih fresh. Tugas tubuh udah selesai. Ya. Itu kenapa kadar kortisol kita saat pagi hari itu turun. Itu kan antiinflamasi itu, ya kan? Itu kenapa orang alergi kalau pagi watching meler, karena antiinflamasi kita udah turun. Begitu bangun, debunya yang tadi di atas almari udah nempel di depan hidung kita. Karena susah membedakan ini kamar atau ini gudang. Siapa sih kamar banyak barang? Siapa yang kamar banyak barang? Kamar atau gudang? Dua-duanya dong. Ya kalau alergi ya jangan jangan kayak gudang kamarnya lah ya. Lembab dingin itu memperparah orang alergi, bukan alergen. Jadi kalau Anda sudah keluar dari sini bilang alergi dingin, berarti Anda salah. Jangan buat stigma masyarakat yang salah. Harus ada alergen. Alergen komponennya ada proteinnya, ya, ada debu, tumor dan sebagainya. Kok sama sana ngapain kita ini? Oke, kembali ke laptop ya. Nah, penyebab yang lain misalnya trauma, ya, kemudian adanya degenerasi, ada ini tadi, ada diabetes, hipertensi. Nah, ini yang nggak enak nih. Sklerotik vertigo. Wah, yang ngobati susah. Mohon maaf ya, agak intermezzo. Sopo sing nang kene pengurus masjid? Udah, jangan lagi dulu. Kenapa surat An-Nas itu ditaruh di paling belakang? Yang naruh siapa? Nabi Muhammad kan? Bukan sahabat Nabi Muhammad. Yang sulit ya, yang naruh Nabi Muhammad. Kenapa kok ditaruh di belakang? Ya, biasa belok Gus Baha pasti ngerti. Dengerin Gus Baha. Bukan Gus Surono, itu saya. Gus Baha aja. Nah, ini penting ya, penting buat Anda ya. Nanti kalau Anda mengedukasi pasien itu penting. Kenapa? Lewat? Ya nanti buka Gus Baha ya. Apa tadi Putri? Nah, Safira, apa deh? Enggak diganti pengurusnya loh, Bos. Ya. Jadi ditaruh di belakang tuh karena diingatkan bahwa aku tuh Tuhanmu loh. Tapi kadang-kadang kau lupa. Yuwas bisufi suturinas. Rasa was-was yang ditimbulkan oleh setan. Setannya dari golongan apa? Minal jinnati wanas. Dari golongan jin dan berarti setan siapa? Apa itu? Nah, konsepnya adalah was-was itu lebih bahaya dibandingkan sihir. Makanya Tuhan harus menekankan 3 hal kan. Mohon maaf ya kalau agama lain, tapi saya pernah diskusi dengan, kan saya di Pagarapi banyak berteman dengan romo-romo, konsepnya sama. Kul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas. Artinya menekankan aku tuh Tuhanmu loh, tapi kalian masih sering was-was. Ya. Kalau cuma melawan sihir, cukup kul a'udzu birabbil falaq 1 doang. Sudah cukup melawan sihir. Tapi was-was Tuhan menekankan 3 kali. Makanya was-was itu lebih bahaya dibandingkan sihir. Nah,
Anda jangan suka was-was, jangan-jangan negatif thinking. Nanti aku begini ya, nah nggak boleh. Bahayanya luar biasa. Itu kenapa diberikan di ayat terakhir, di surat terakhir. Karena semuanya sudah diberikan nikmat yang luar biasa kan. Ini diingatkan lagi. Nah, jadi ya Mas ya nanti dia dibus bahaya. Kalau di akunnya Agus Rono yang pemeriksaan fisik hati nanti. Ya ini ya. Tuh kemudian, nah pada sensasi vertigo ini ada yang normatif, ada kecapean, ya kemudian karena naik taksi ngebut nggak karuan biasa, ya kemudian ada sensory konflik, adanya disagreement, impulsnya itu nggak terkoordinasi dengan baik, kemudian ada gangguan saraf, ya misalnya ada inflamasi virus dan sebagainya, kemudian adanya persepsi vertigo yang selalu salah, ya, jadi itu ada beberapa macam. Nah ini kita kenal vertigo dan nystagmus ya, tadi ada vestibular imbalan, ada reflex activation, kemudian baru menggenerasi nystagmus tadi. Jadi gerakan, ya bisa pelan, bisa cepat. Kalau cepat artinya berarti vertigonya berat. Dan begitu dikeset, ini gerakannya cepat sekali, berarti vertigonya berat. Itu ada perlu beberapa kali. Ya. Berapa kali setelah vertigo yang paling bagus? Sebanyak mungkin. Karena kuncinya saya ingin menghancurkan otoritas. Ya kan? Dengan gerak-gerakan nanti akan larut otolitnya menjadi partikel yang lebih kecil lagi sehingga sensasi vertigonya akan lebih cepat dan akhirnya berkurang. Kalau dia sudah mulai melambat berarti ada perbaikan. Nah itu yang malas orang selalu cari instan. Dengan obat saya sembuh. Dokter juga kadang-kadang jahat hanya memberikan obat, tidak memberikan edukasi yang baik. Mie instan itu filosofinya diberikan pada saat kondisi apa? Darurat. Berarti kalau dirumuskan makan mie instan, berarti kondisi dalam keadaan darurat. Maka mie instan banyak ditemukan di pengungsian. Kalau banyak di Cosmo, berarti Cosmo adalah pengungsian. Nah itu. Coba seneng warung Indo. Ya kalian kadang nasi goreng masuk mie terus. Darurat banget berarti ini. Nah, apa kaitannya saya bilang dengan mie? Salah satu bumbunya mengandung misin, ya kan? Kalau banyak misin, maka kristal otokonia tadi menjadi besar, padat. Nah itulah, makanya sering mie ayam hati-hati, vertigo nanti, ya kan? Makanya vertigo pada muda itu saya paling gampang. Kamu harus makan apa? Pola hidupmu bagus enggak? Saya makan Indomie dok, tapi yang saya makan bumbunya, cocok. Saya nggak punya kompor dong, terus gimana? Serempet-rempet saya makan. Itu kan ada polisi, ada kalau naik gunung kayak gitu. Kalau di rumah jangan gitulah. Dimasak yang bener dong. Ya disaring gitu ya. Nah ini adalah gambaran dari trigger pada nausea di vertigo. Jadi kompleks ya. Pusatnya di sini sebenarnya pusatnya nih. Dan sifatnya autonomus, tidak boleh nanti kamu jangan mual muntah ya, nggak bisa. Sifatnya refleks. Semakin bagus kondisi orang, maka refleks ini bisa terkoordinasi dengan baik. Semakin tidak bagus kondisi orang, maka koordinasinya juga semakin jelek. Nah, kalau kita lihat secara mikroskopik, kita lihat itu seperti ini, kompleksnya signal tadi. Dalam satu batang otak ada banyak sentral untuk vertigo, sentral untuk mual muntah, ya, gastrointestinal dan persepsi. Itu bagian satu yang sangat kompleks gitu. Ada keterlibatan protein yang ratusan, ya. Hasil akhirnya adalah pengen muntah itu. Ya, itu sama juga. Senternya deketan kok dia kok. Semakin berat dari mual menjadi muntah. Karena muntah, asam lambung akan naik. Karena sering terjadi proses iritasi. Di esofagus namanya GERD. Di daerah faring-laring namanya laryngopharyngeal reflux disease. Jadi akibatnya itu macam-macam nanti. Kok radang tenggorok terus ya? Kok dahak itu banyak terus ya? Artinya proses inflamasinya jalan terus dia. Dahak itu sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita. Kalau dahakmu banyak berarti ada radang di situ. Jangan malah dikasih mukuliti. Maka vitamin kalau dahakmu banyak, apa obatnya? Minum.
Depan ini bisa untuk ngelit perangko sama materai. Kadang-kadang itu grip. Dalam lebih lengket lagi. Karena keterlibatan dari mukus ciliare, ya kan? Semakin banyak inflamasi dan semakin lengket. Yang kedua produksi dari saliva. Kurang apa tuh kerennya? Ya, kasih air, satu mengencerkan, yang kedua dia mendorong masuk lambung. Semua kuman di situ mati di lambung karena kata nasab. Jadi, nanti kasihan yang ngepal sama nyapu. Nanti jadi tisu production. Nah ini banyak mama ini soal tisu di mana-mana. Saya yang awalnya nggak apa-apa lihat begitu jadinya mau muntah, jijik. Iya kan? Nah seperti itu. Udah minum aja. Itulah gunanya vitamin A, air. Ya. Nah, jangan kasih obat batuk karena begitu lengket saat Anda menelan maka akan ada aspirasi. Ya kan? Kan kalau lengket itu bisa ada telan semuanya, harus berulang-ulang. Nah, apalagi ada banyak ngomong, ada aspirasi dari sekret tadi. Makanya salah satu kalau sekretnya banyak, obatnya adalah vokal rest. Jangan banyak ngomong. Itulah pentingnya diam adalah emas. Karena kalau saya banyak ngomong, batuknya muncul. Nah, itu penyakitnya orang guru, ya guru TK harus teriak, padahal dia radang, asam lambung, stres, gajinya sedikit. Ya udah nggak usah berharap dengan obat, ya kan? Padahal dengan edukasi aja selesai. Nah itulah hebatnya dokter tuh di situ ya, jangan obat terus. Nah, ini treatmentnya kompleks tadi. Nah apa sih neurotransmitter yang terlibat? Nah, nanti kalau Anda lihat di artikel saya itu sudah dijelaskan secara detail ya. Ada histamin, asetilkolin, dopamin, serotonin. Ya tadi ini kompleks ini. Dia saling menstimulasi, ya kan? Lah sentralnya sama berdekatan. Nih, nah, dia berada satu kompleks dengan ventrikel keempat di bawahnya. Dan ini merupakan kemoreseptor triggernya untuk menstimulasi semuanya. Ya. Jadi kalau ada vertigo diikuti mual muntah, nah ini yang sering debatable ya dengan penyakit dalam. Saya berikan lansoprazol, saya berikan supravat untuk melapisi mukosanya. Nah kita ngobatin itu simptomatiknya atau penyebabnya? Harusnya penyebabnya dulu dong. Nah itulah clinical reasoning itu penting di situ. Saya mau ngobati akibat atau ngobati penyebabnya. Ini vertigo berulang nih, tapi faktor risikonya jelas. Gula sama hipertensi yang tidak terkontrol. Anda mau fokus di vertigonya atau di hipertensi sama gulanya? Jangan dua-duanya, utamanya dulu. Nanti kan dia berhenti sendiri. Nah, cuman pasien dan dokter, mohon maaf ya, kadang-kadang fokusnya tentang aku dokter THT dan saraf, aku fokus pada vertigonya. Enggak boleh dong, itulah pentingnya koordinasi. Ya. Nah, masalahnya banyak pasien ini datang di fase pertama dengan dokter yang tidak kompeten, tidak memahami konsep clinical reasoning. Itu kita yang punya ya, yang nyengir cuma satu, yaitu arsitek. Karena arsitek harus pikir tanahnya seperti ini, nanti bangunannya seperti apa. Dia membuat clinical, membuat reasoning. Bahannya apa yang cocok. Tapi kita juga sama, namanya clinical reasoning. Orang semua ini berdepan semuanya batuk semua. Misalnya ya, apa penyebabnya sama? Belum tentu. Pola makan yang jelek, rombongan sana, rombongan sini giginya gerobong semua. Yang sini asam lambung sering bermasalah, dan sana alergi. Obatnya sama enggak? Enggak sama. Nah itulah seninya. Kalau sama semua, ngapain kamu sekolah lama-lama? Satu sama satu sama dengan dua. Kita nggak bisa seperti itu. Ya, jadi kita harus merecall seperti ini, ya. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau komentar? Nah setelah ini mungkin ada yang tersinggung nanti setelah ini. Apa? Ada pertanyaan atau komentar? Pertanyaan? Belum ada? Oke. Ini contoh pada vestibular dia patofisiologinya, manifestasi klinisnya ini karena proses inflamasi biasanya ya. Kemudian labyrinthitis ya, sama. Kadang-kadang kita juga bingung obatnya apa.
Nah ini, siapa yang tersinggung? Aku cuma sering vertigo ya, sering mual muntah, nggak jelas. Ternyata besok ujian. Ternyata aku lama tidak di WA pacarku. Apa filosofi LDR? Apa filosofinya LDR? Hubungan tidak jelas kan? Ya nggak? Mau ngedekat banyak apa mikir yang jauh gitu? Ya nggak? Anda lupa hukum magnetnya. Semakin dekat, semakin kuat ikatannya. Makanya kalau ada LDR, nah ini kalau katanya Ran gitu ya, kalau kan vokalisnya kan sok lucu-lucu tuh, ya kan? LDR itu kadang-kadang Anda berharap banyak tapi dia lupa, ya kan? Kadang-kadang hai tapi di sampingnya ada siapa? Kan nggak tahu Anda. Yo kan dia harus bener. Apa filosofinya Anda pacaran lama? Apa filosofinya pacaran lama? Menunggu jodohnya orang lain. Ada yang tersinggung? Kok seneng banget nih katanya? Berharap sesuatu gitu ya? Tidak salah. Ya ini ya, jadi ada trigger ya, kecemasan sama masalah psikogenik itu bisa menyebabkan vertigo tadi ya, diikuti dengan mual muntah. Mungkin vertigonya tidak dominan, tapi bisnisnya rasanya kok melayang ya dunia. Ini bukan lagunya itu, melayang itu. Nah ada beberapa teori. Yang pertama adalah neurobiological basis ya. Jadi dia melalui sistem limbik dan hipotalamus ya, sehingga dia nanti mengenai ini tadi. Nah, tapi bukan langsung, tapi melalui impuls yang agak jauh dari sistem limbik, hipotalamus ya. Ini kan di batang otak nih. Kemudian signal dari visual tadi ya. Jadi cemas, kenapa disebut dengan tadi saya bilang surat Anas tadi? Karena was-was itu lebih bahaya, paling bahaya dibandingkan sihir. Betul. Makanya jangan was-was lah. Obat was-was itu apa nih? Berdoa. Wah, Anda tuh kalau berdoa banyak mintanya. Anda ya, supaya saya perhatikan Anda banyak memuji atau banyak minta? Nah, sama Tuhan juga gitu, jangan banyak minta itu loh. Faktanya kita banyak minta, banyak puji lah, pasti semua dikasih, ya kan? Tempat mana lagi yang mau kau dustakan? Kan? Biasa aja itu sudah ada, ya. Kemudian ada clinical persentasenya, ya. Kemudian ada apa hubungan yang langsung, ya seperti itu. Ada istilah lagi namanya persistent postural perception business, ya. Itu ya dikaitkan semuanya ada. Nah kuncinya apa? Bukan vertigonya, mual muntahnya yang kau perhatikan. Nah kembali lagi, kalau itu cemasnya ya diatasi cemasnya. Maka obat cemas was itu apa? Bersyukur angel. Vitamin ND, gablek. Anda udah bisa gablek tuh isi going enak. Gak akan cemas, gak akan was-was dan sebagainya. Ya, gablek. Gablek itu nanti rasa syukurnya gampang. Ya. Kalau nggak tahu gablek ya tanya temanmu yang orang Jawa itu. Bahasa Indonesianya susah itu. Dan di Wikipedia nggak ada. Nah ini ya. Apakah ada obatnya? Nggak ada di sini nih. Kalau yakin bahwa anxiety itu sebagai penyebab utamanya, sama-sama vertigo. Vertigo setahu saya misalnya kan hanya sama dengan beta histin, metokobalamin, itu kan akibat. Penyebabnya apa? Kalau anxiety ya ini aja obatnya. Ada nggak medikamentosanya? Nggak ada. Tapi ada ujian, ada nggak? Ujian OSC? Ada ujiannya. Karena ada pertanyaan. Tuliskan medikamentosanya atau terapi farmakologinya ada, karena sesuai dengan pertanyaan OSC. Banyak di OSC itu ada lihat betul tanyanya itu apa pertanyaannya.
terapi non farmakological atau terapi farmakological. Nah, kemudian masih ada. Ya, tadi antidepresi, tapi utamanya apa? Bagi saya obat itu selalu nomor 2 ya, tidak pernah nomor 1. Nomor 1 kita tahu penyebabnya apa. Yang kedua, bisa nggak pasien itu mencari solusi dengan yang baik dan benar. Seperti tadi, relax, nafas yang. Nah, pada smartwatch itu ada terapi breathing exercise. Ada pernah nyoba? Jadi pakai smartwatch lo jangan untuk gaya-gayaan doang. Ada settingannya. Anda mau semenit berapa kali? Atau mau 2 menit, 3 menit, ya. Nafas pelan-pelan, nanti dia ada menitnya. Inspire, expire. Pakai nafas perut, jangan dada, perut, karena kita mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Nanti dilihat jamnya, inspire 1, 2, 3, 4, 5 detik, ya, pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Bisa menggunakan mulut, bisa menggunakan hidung atau dua-duanya. Dilakukan rutin. Itu membuat kita relaksasi dan oksigenasi akan melimpah karena kita menggunakan pernapasan perut dengan paparan berlimpah. Bagaimana dok supaya pain berlimpah lagi? Anda beli tabung oksigen, taruh sini. Wah, udah gitu. Kan boros, ya kan? Kemudian tadi ya, nih ada perubahan perilaku, gangguan tidur, ya, menjadi stres yang lebih berat. Nah, ini yang paling penting. Dampaknya jangan lupa dari oksigen yang kita dapatkan sedikit di otak. Dampaknya kapan? Ya mungkin 15, 20, 24 tahun kemudian. Seperti itu ya. Oke. Nah sekarang kita perhatikan faktor risikonya. Ada gejala-gejala neurological, ada gambaran yang tidak spesifik ya. Kemudian ada temporal pattern yang sifatnya sudden dan sebagainya. Ada karena akibat pemberian medikamentosa yang berlimpah. Ini hati-hati untuk orang-orang dengan pasca serangan jantung, post stroke biasanya obatnya berlimpah. Tapi jarang sekali dokter yang membuat edukasi secara baik. Ini kan pola hidupnya. Stroke itu kalau ada paresis lebih baik dengan obat atau exercise. Exercise kuncinya. Masalahnya orang stroke setelah pulang dari rumah tergantung pada fisioterapi, bukan pada orang di dekatnya yang harus menggerak-gerakkan tangannya. Termasuk tadi breathing exercise. Selalu mengandalkan fisioterapis yang datang seminggu 3 kali, yang nggak bisa. Harus orang di sampingnya, kemudian diulang-ulang berulang kali. Karena kita mengejar golden period sampai berapa bulan post stroke? Golden period supaya bisa recovery sempurna 3-6 bulan tergantung severity-nya. Makanya kalau Anda lihat orang yang berhasil dengan stroke, yang bisa lihat di sampingnya siapa? Bukan obat. Nah, orang biasanya apa obat kecil lah, malas bisa sakit. Ya memang sakit, bisa terapi itu gak ada yang enak. Enak pada semua. Bisa terapi, ya kan? Sama juga dengan vertigo perifer, kalau itu Anda yakin bukan karena infeksi, karena padanya BPPV tadi, karena adanya otolit yang mengganggu, ya kalau lakukan manuver bukan obat, itu akan cepat sembuh dibandingkan dengan obat. Tapi kalau karena NCT, ya Anda obati NCT-nya dengan cara tadi, relaksasi, ya kan? Dengerin musik, ngaji, ya kan? Minum banyak, breathing exercise, ya, touring. Nah, yang penting touring itu. Piknik, nah yang penting itu. Ini, ya mungkin itu dari saya. Ada beberapa diagnosisnya, misalnya ada head impulse, ada distal pack dan macam-macam. Kemudian ada juga pemeriksaan yang lain. Ya. Prinsipnya ini hanya untuk mengetes apakah vertigonya itu muncul atau tidak dan akibat yang ditimbulkan misalnya terjadi penurunan pendengaran. Jadi ini ada videonya untuk melihat nystagmusnya. Oke, terapinya tergantung pada penyebabnya, kemudian rehabilitasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Komentar? Silakan, ada pertanyaan atau komentar? Tidak ada, sudah terharu.
Ya bisa beli smartwatch ya. Gak usah mahal-mahalan, pakai Huawei. Ini sekarang harganya sudah turun nih Garmin nih. Tapi ini hadiah, jadi bukan beli, maka saya pakai. Kalau beli mahal, saya beli yang Huawei aja. Yang 800.000 sudah bagus banget. Yang penting ada connect dengan aplikasi. Ya. Cek, aku tuh udah hidupku sehat belum? Ya. Anda olahraga memperhatikan kemampuan atau heart rate? Heart rate sekarang udah lihat, bukan fisiknya. Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya nggak tahu itu bagian.